Puan Tanah adalah dewa. Bab 619. Saya tidak pantas menerima nasihat Anda. Saya menelepon terutama untuk memberitahu Anda, Tuan Qin, bahwa selama 2 hari terakhir ini saya mewawancarai asisten, sekretaris, dan Nona Jiru menemukan bahwa Anda sangat berbeda dari apa yang digosipkan, jadi saya berinisiatif untuk menulis laporan tentang Anda. Saya minta maaf jika hal ini berdampak negatif pada Anda. Dari ujung telepon terdengar suara Yan Mengke yang pelan, disertai suara yang tidak terlalu keras. Jelas bahwa saat itu dia sedang berada di tempat umum. Terima kasih atas perhatianmu, reporter Yanda, tetapi saya harap kamu tidak akan menulis tentang saya lagi di masa mendatang. Qin Ming tampak tidak menghargai dan berkata, kamu tidak mendapatkan izin saya. Jika kamu menulis lagi, saya berhak melindungi reputasi saya dan meminta pertanggungjawaban hukummu. Mendengar ini, Yan Mengke tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata dengan nada tidak senang, Tuan Qin, artikel yang saya terbitkan tidak hanya tidak merugikan Anda, tetapi sebaliknya dapat menyelamatkan reputasi Anda. Ada begitu banyak laporan di internet yang memfitnah Anda, tetapi Anda tidak menjalankan tanggung jawab hukum mereka, tetapi malah menegur saya. Itu benar-benar terlalu bodoh untuk bersikap baik. Bukannya aku tidak tahu bagaimana menghargai orang baik, tapi aku hanya tidak ingin kamu menulis tentangku lagi. Qin Ming membela diri. Saya tidak perlu mendengar penjelasan Anda. Saya menulis tentang Anda karena alasan yang egois, tetapi saya juga tidak tahan dengan laporan acak di internet dan ingin mencari keadilan bagi Anda. Karena saya menulis artikel untuk membersihkan nama baik Anda, banyak orang mencaci saya secara online, dan Anda sama sekali tidak menghargainya. Saya mencampuri urusan orang lain, dan saya pantas mendapatkannya. Yan Mengke menjadi semakin marah saat berbicara, dan emosinya benar-benar berbeda dari citra sabar dan baik yang ditunjukkan Qin Ming saat pertama kali bertemu dengannya. Reporter dari Universitas Yan, jangan marah. Justru karena Anda telah dirugikan, saya tidak boleh menulis laporan tentang saya lagi, agar tidak melibatkan Anda. Saya tidak peduli dengan reputasi buruk di dunia maya, tetapi Anda berbeda. Saya tidak bisa membiarkan hal itu memengaruhi reputasi Anda. Qin Ming menghiburnya dengan lembut. Jika kamu benar-benar tidak ingin melihatku terlibat, kamu harus bekerja sama secara aktif dalam wawancaraku dan mengklarifikasi masalah ini, alih-alih bersikap acuh tak acuh dan menghindar. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti orang yang berani. Jangan bilang aku meremehkanmu, kata Yan Mengke dengan nada sarkastis. Alasannya agak rumit, tidak sesederhana yang kau kira. Kau tidak boleh ikut campur. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Qin Ming berkata dengan ramah. Lupakan saja. Tidak ada gunanya bicara lebih banyak kepada orang pemalu sepertimu. Minum-minum hanya akan membuang-buang waktuku. Yan Mengke berkata dingin dengan nada menghina, lalu menutup telepon. Qin Ming menatap nada sibuk di teleponnya dan tidak dapat menahan senyum pahit. Dia merasa sangat dirugikan oleh ejekan Yan Mengke. Selain itu, dia mendengar bahwa Yan Mengke tampak sedang minum di bar, dan kata-katanya mungkin dipengaruhi oleh alkohol. Namun, Qin Ming tidak ambil pusing. Ia berdiri seolah tidak terjadi apa-apa dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Selain jam kerja, Gu Qingyi merawat Qin Ming selama 2 hari 2 malam. Melihat bahwa luka Qin Ming telah membaik secara signifikan dan dia dapat bergerak tanpa masalah, dia tidak menemaninya di malam hari tetapi kembali ke kamar tidurnya untuk beristirahat. Setelah mandi, Qin Ming membungkus dirinya dengan handuk mandi, duduk bersila di tempat tidur dan mulai bermeditasi. Setelah bermeditasi selama sekitar setengah jam, sebuah ponsel berdering. Qin Ming perlahan mengumpulkan energi batinnya ke dalam dantiannya, lalu mengangkat telepon. Ide penelepon kembali menunjukkan nomor Yan Mengke. Halo, apakah Anda teman pemiliknya? Saat Qin Ming menjawab panggilan, suara yang datang dari ujung telepon bukanlah suara Yan Mengke, melainkan suara wanita asing. Kurasa begitu. Ada apa? Pemilik ponsel itu mabuk dan bertingkah gila di bar kami. Bisakah kamu datang dan menjemputnya? Baiklah. Qin Ming berpikir sejenak dan mengangguk setuju, apa nama bar itu dan di mana letaknya? Aku akan segera ke sana. Kami adalah Blue Island Bar, di Nanhua North Road, tidak jauh dari Century Mall. Qin Ming tahu perkiraan lokasi alamat yang diberikan oleh pelayan yang menelepon. Alamat itu tidak jauh dari kompleks villa tempat tinggal Gu Qingyi dan dapat dicapai dalam waktu sekitar 20 menit dengan mobil. Saat Qin Ming tiba di Blue Island Bar, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 10 malam. Begitu ia masuk, ia langsung mendengar alunan musik jazz yang merdu. Barnya tidak terlalu besar, dan didekorasi dengan gaya samudra biru. Beberapa pria dan wanita berpakaian rapi duduk bersama berpasangan atau berkelompok 3 atau 5 orang, minum dan mengobrol. Meskipun agak berisik, tidak ada yang membuat suara keras. Tidak seperti kerumunan orang baik dan jahat di bar yang luas. Sangat cocok bagi pekerja kera putih yang berpendidikan tinggi untuk berkumpul, minum, dan mengobrol. Qin Ming melihat sekeliling dan segera melihat Yan Mengke. Dia mengenakan sweater wol hitam dan berbaring di sofa dengan posisi yang tidak senonoh. Rambut panjangnya yang acak-acakan menutupi sebagian besar wajahnya dan dia terus bergumam tidak masuk akal. Jelas sekali bahwa Yan Mengke sedang mabuk, kalau tidak, dia tidak akan begitu ceroboh dengan citranya. Reporter dari Universitas Yan, ini aku. Aku antar kamu pulang. Qin Ming berjalan cepat dan membantu Yan Mengke yang sedang mabuk. Mata Yan Mengke kabur karena mabuk.
Dia bahkan tidak melihat ke arah Qin Ming. Dia meraih botol anggur di atas meja dan berkata dengan tidak jelas, kamu datang di waktu yang tepat. Temani aku, minumlah bersamaku, dan jangan berhenti sampai kamu mabuk. Kamu mabuk, kamu tidak bisa minum lagi. Qin Ming dengan paksa menyambar botol itu dan berkata, aku tidak mabuk. Kalau ada yang berani bilang aku mabuk, aku tidak akan marah. Tetaplah minum bersamaku. Aku tidak akan pergi sebelum mabuk. Tidak ada gunanya berbicara dengan orang mabuk, Qin Ming berkata tanpa daya, baiklah, kamu tidak mabuk, aku akan mengantarmu pulang, dan saat kita sampai di rumah, aku akan menemanimu minum sebanyak yang kamu mau. Qin Ming berusaha membujuknya dengan baik sambil membantu Yan Mengke berdiri. Dia mengambil jaket panjang wanita berwarna kaki di kursi, memakaikannya padanya, lalu dengan paksa menggendongnya keluar dari bar. Yan Mengke tingginya sekitar 1,68 meter, tubuhnya ramping, beratnya paling banyak hanya 100 kilogram. Sangat mudah bagi Qin Ming Xiang untuk membawanya pergi dengan paksa. Di mana kamu tinggal? Katakan padaku. Qin Ming bertanya beberapa kali, tetapi Yan Mengke tidak menjawab. Dia berteriak seperti orang mabuk, aku tidak akan pergi. Teruslah minum. Qin Ming merasa tidak berdaya. Dia tidak dapat menemukan tempat tinggal Yan Mengke, dan dia tidak dapat membawanya kembali ke rumah Gu Qingyi. Dalam keputusasaan, dia harus mencari hotel di dekatnya. Yan Mengke benar-benar mabuk. Wajahnya memerah, matanya kabur dan tak bernyawa, dan dia terhuyung-huyung setiap kali melangkah. Jika Qin Ming tidak membantunya, dia tidak akan bisa berjalan. Dia terus berbicara tidak jelas saat mabuk. Di bawah tatapan ambigu pelayan hotel, Qin Ming masuk ke kamar di lantai 2 dan setengah menopang dan setengah menggendong Yan Mengke ke atas. Sepanjang jalan, Yan Mengke tidak pernah jujur. Dia terus berputar dan berjuang, dan mau tidak mau harus berhubungan dekat dengan Qin Ming. Namun, Qin Ming tidak memiliki pikiran yang tidak pantas. Dia bukanlah tipe orang yang akan memanfaatkan orang lain yang sedang dalam kesulitan. Setelah akhirnya mengantar Yan Mengke ke kamar hotel, begitu dia dibaringkan di tempat tidur, dia langsung duduk lagi seolah-olah baru saja minum obat perangsang. Dia memegang tangan Qin Ming dan berteriak, minumlah, aku ingin minum. Kalau kamu tidak menemaniku, aku akan menangis, membuat keributan, dan bahkan gantung diri. Jika kamu mabuk lagi, aku akan menelanjangimu dan memukulmu. Ini belum berakhir. Qin Ming berpura-pura marah dan mengancam dengan wajah tegas. Aku tidak peduli, aku ingin minum. Jika kamu tidak mengizinkanku minum, kamu menindasku, aku sangat membencimu. Saat Yan Mengke berbicara, dia tampak telah mengalami ketidakadilan yang besar, dan air matanya jatuh seperti manik-manik dari tali yang putus. Ini belum berakhir. Dia memeluk Qin Ming sambil menangis, membuka mulutnya yang seperti buah ceri, dan menggigit bahu Qin Ming dengan keras. Siapa yang telah aku sakiti? Aku hanya bersikap baik. Jika itu laki-laki lain, aku akan mengitarimu dan membuatmu kehilangan keperawananmu setelah minum. Mari kita lihat apakah kau berani mabuk lagi di masa depan. Qin Ming merasakan sakit kepala, tetapi dia tidak bisa meninggalkan Yan Mengke yang mabuk sendirian, jadi dia harus sedikit menderita dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Yan Mengke terus menggigit bahu Qin Ming, meninggalkan bekas gigitan yang dalam dan berdarah. Baru kemudian dia melepaskannya dan mendorong Qin Ming sambil mengumpat, dasar bajingan bau. Kau memanfaatkanku. Kaulah yang melemparkan dirimu ke pelukanku, oke. Dan kau bahkan menggigitku. Kau memanfaatkanku. Qin Ming tidak melakukan apa-apa, jadi dia berdebat dengan Yan Mengke yang mabuk untuk menghabiskan waktu. Jika kau benar-benar ingin memanfaatkanku, itu bukan hal yang mustahil. Pergilah minum anggur. Mabuklah bersamaku. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Yan Mengke menangis dan tertawa pada saat yang bersamaan. Qin Ming tidak dapat menahan perasaan sedikit terganggu oleh kata-kata ini. Agar adil, Yan Mengke juga merupakan wanita cantik yang dipilih dari sejuta wanita, dengan tubuh yang bagus dan wajah yang cantik, yang sepenuhnya memenuhi standar estetika Qin Ming. Qin Ming akan sangat senang jika bisa berhubungan intim dan penuh gairah dengan wanita cantik seperti itu, tetapi Yan Mengke sedang mabuk, jadi akan merepotkan baginya untuk melakukannya. Berhentilah bicara omong kosong dan cepatlah tidur. Jika kau terus membuat masalah, aku akan kehilangan kendali dan memotong-motongmu. Apakah kau menyalahkanku karena merayumu atau karena kurangnya tekadku? Qin Ming tersenyum pahit, memaksa Yan Mengke berbaring di tempat tidur, dan menarik selimut untuk menutupinya. Apa yang kau lakukan? Jika kau ingin tidur denganku, pergilah minum anggur. Yan Mengke mendorongnya tetapi menolak untuk tidur dan duduk lagi. Panas sekali. Panas sekali. Setelah semua gerakan dan gerakan itu, keringat panas mengucur di dahinya dan dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia sangat kepanasan. Dia melepaskan sweater wol hitamnya seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya, memperlihatkan satu-satunya bra hitam di baliknya, memperlihatkan tubuh telanjangnya. Saya harus mengatakan bahwa payudara Yan Mengke sangat bagus dan memberikan orang imajinasi tanpa batas. Qin Ming adalah pria normal, dan dia menganggap dirinya bukan seorang pria sejati. Melihat pemandangan musim semi seperti itu, jakunnya bergerak tanpa sadar. Dia menelan beberapa suap, menyentuh hidungnya, dan tersenyum pahit lagi. Kamu mabuk atau tidak? Bukankah ini menguji tekadku?
Aku katakan padamu, aku bukan orang yang biasa-biasa saja, tetapi begitu aku menjadi biasa-biasa saja, aku bukan manusia lagi. Jika aku menunjukkan kekuatanku dan membuatmu tidak bisa bangun dari tempat tidur selama 3 hari, aku bukan Qin. Aku kepanasan dan tidak nyaman, aku ingin mandi. Yan Mengke mendorong Qin Ming, turun dari tempat tidur, dan terhuyung-huyung menuju kamar mandi. Yan Mengke baru berjalan 2 langkah ketika dia tersandung dan jatuh. Untungnya, Qin Ming sudah siap dan cepat menangkapnya. Hati-hati, jangan berlarian. Saat Qin Ming memegang Yan Mengke, dia merasakan tangannya menjadi lunak. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa dia telah menyentuh tempat yang seharusnya tidak disentuhnya. Bab 620. Yan Mengke mabuk dan bertingkah gila selama lebih dari setengah jam sebelum dia tenang dan tertidur lelap di tempat tidur. Dia menjadi sangat tidak senonoh, hanya mengenakan bra di bagian atas tubuhnya, yang hampir terlepas, memperlihatkan payudaranya, yang sangat menarik perhatian. Untungnya, Qin Ming tidak memanfaatkan situasi tersebut. Ia menekan pikirannya yang mengganggu, menutupi Yan Mengke dengan selimut, dan pergi dengan tenang untuk menghindari rasa malu bagi Yan Mengke setelah ia bangun dari mabuknya. Qin Ming kembali ke rumah Gu Qingyi. Saat itu sudah tengah malam dan hanya ada sedikit kendaraan di jalan, jadi lalu lintas lancar. Namun, dia tidak terburu-buru, jadi dia mengemudi dengan santai, mempertahankan kecepatan normal. Ketika mobil melaju ke jalan yang sangat dekat dengan rumah Gu Qingyi, 4 lampu depan yang menyilaukan tiba-tiba menyala di depan. 2 truk berat dengan berat puluhan ton melaju berdampingan, melaju ke arah lain di jalur tersebut, dan melaju kencang ke arah mobil yang dikendarai Qin Ming, seperti 2 binatang buas yang gila. Deru truk itu memekakkan telinga, menakutkan, dan menakutkan. Jika seorang pengemudi dengan kualitas psikologis yang buruk menghadapi pemandangan seperti itu, ia akan ketakutan dan kehilangan arah. Kedua mobil itu hampir memenuhi jalur. Satu-satunya cara untuk menyalip adalah dengan terbang. Qin Ming, yang sedang duduk di dalam mobil, tiba-tiba bersemangat, menyipitkan matanya, dan langsung bereaksi seperti memukul batu dengan telur. Dia menginjak pedal gas dan bergegas menuju kedua truk berat itu. Sekalipun Qin Ming mengendarai mobil anti peluru, namun jika benar-benar bertabrakan dengan truk yang membawa muatan puluhan ton, sudah pasti akan berakhir tragis, mobil hancur dan banyak orang tewas. Ketiga mobil itu melaju kencang dan jarak di antara mereka semakin dekat. Dalam sekejap mata, jaraknya tinggal kurang dari 5 meter lagi, dan mereka akan bertabrakan dalam 1 atau 2 detik. Pada saat kritis ini, Qin Ming tiba-tiba memutar setir, dan mobil yang melaju ke depan juga berubah arah, melaju menuju sabuk hijau di tengah jalan, dan bagian belakang mobil baru saja melewati bagian depan truk. Dengan guncangan hebat, Audi yang dikemudikan Qin Ming melesat melintasi sabuk hijau dan melaju ke jalur berlawanan di sebelah kiri, nyaris menghindari 2 truk. Derit. Suara rem yang keras terdengar, dan bau seperti ban terbakar memenuhi udara. Kedua truk itu tiba-tiba mengerem dan melambat. Pada saat yang sama, 2 pria bertopeng berdiri dari mobil, memegang senapan mesin ringan, dan menembaki Audi dengan liar. Peluru membentuk pola silang ular api. Peluru menghantam Audi dengan suara berdenting dan percikan api beterbangan. Untungnya, mobil itu anti peluru, kalau tidak, orang-orang di dalam mobil itu akan tertembak sampai mati. Qin Ming tidak menghentikan mobilnya. Dia menginjak pedal gas dan melaju kencang ke jalur yang berlawanan. Truk itu besar dan berat, jadi sulit untuk berbalik dan mustahil untuk mengejar Audi. Namun, mereka jelas sepenuhnya siap untuk mencegat Qin Ming di sini. Wow! Terdengar suara gemuruh, dan 4 sepeda motor terbang keluar dari penutup mobil, melintasi udara, mendarat dengan mantap di jalan, dan mengejar Qin Ming. Orang yang mengendarai sepeda motor itu jelas memiliki keterampilan mengemudi yang baik. Ia memacu sepeda motornya dengan kecepatan penuh, bagaikan 4 sambaran petir yang keren. Qin Ming mengemudi ke arah berlawanan untuk beberapa saat, dan ketika melewati percabangan jalan, ia kembali ke jalur kanan. Namun, ia tidak melanjutkan perjalanan. Sebaliknya, ia berbalik dan melaju ke arah datangnya sepeda motor, masih melaju ke arah berlawanan. Melalui kaca spion, Qin Ming telah melihat sepeda motor pihak lain mengejarnya. Bagaimana dia bisa melepaskannya saat menghadapi serangan penyergapan yang begitu mencolok dari pihak lain? Sebelumnya, lawannya adalah truk, dan Qin Ming takut padanya. Sekarang truk itu telah berubah menjadi sepeda motor, dia tidak memiliki keraguan lagi dan bergegas ke arahnya. Bang, bang. Keempat pengendara sepeda motor itu mengeluarkan pistol mereka, melaju dengan satu tangan, dan menarik pelatuk dengan tangan lainnya, melepaskan tembakan ke kaca depan Audi tersebut. Qin Ming menghabiskan 9 juta untuk mobil anti peluru ini, dan uang itu tentu saja tidak terbuang sia-sia. Peluru biasa tidak dapat menembus kaca anti peluru. Melihat peluru itu tidak mengenai kaca depan dan hanya meninggalkan titik putih, pihak lain segera membalikkan senjatanya dan mengarahkannya ke ban. Sekalipun bannya bocor, Qin Ming tidak gentar, karena velgnya juga dibuat khusus, sekalipun bannya bocor, tetap bisa melaju ratusan kilometer. Dalam waktu kurang dari 10 detik, jarak antara kedua belah pihak kurang dari 100 meter. Tentu saja, sepeda motor itu tidak dapat menabrak mobil, sehingga keempat sepeda motor itu harus menepi ke samping untuk menghindari Audi. Kau ingin bersembunyi? Bisakah kau bersembunyi? Kemana perginya energi yang kau miliki saat menabrakku dengan truk? Bibir Qin Ming melengkung menyeringai.
Ia menginjak rem, dan mobil yang awalnya melaju lurus ke depan, tiba-tiba berubah menjadi mobil yang meluncur ke samping. Bang, bang. Dua sepeda motor gagal menghindar dan tertabrak bagian belakang mobil. Orang-orang di sepeda motor tiba-tiba melompat keluar dan jatuh dengan keras ke tanah, dan sepeda motor juga terpental. Dua sepeda motor lainnya berada di sisi lain jalur dan tidak tertabrak. Mereka melaju melewatinya dan segera berbalik arah. Mobil Audi yang dikendarai Qin Ming seperti sedang melakukan aksi akrobatik. Ia berbalik di tempat dan melesat keluar lagi seperti banteng gila, menabrak dua sepeda motor lainnya dalam sekejap mata. Kedua sepeda motor itu langsung terpental keluar, dan orang-orang yang berada di dalam sepeda motor itu terlempar keluar dan jatuh ke tanah. Qin Ming kemudian keluar dari mobil, bergegas maju dengan langkah cepat, dan menendang pengemudi, yang masih hidup, hingga tewas dengan tegas dan kejam. Orang-orang ini jelas ingin membunuhnya, jadi dia tidak perlu bersikap lemah lembut. Keempat pengemudi tewas, hanya menyisakan 4 mayat. Qin Ming mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya tanpa suara. Dia memindai orang-orang ini dengan mata sinar X-nya dan menemukan bahwa mereka semua memiliki tato seperti kode batang di lengan kanan mereka, sehingga menyimpulkan bahwa orang-orang ini adalah pembunuh si pembunuh. Beberapa hari yang lalu, Qin Ming kembali ke kota Donghai setelah perjalanannya ke Amerika Serikat. Sebelum menuju Myanmar, pembunuh mengirim seorang pembunuh untuk membunuh Qin Ming, tetapi gagal. Setelah itu, pembunuh itu menghilang dan muncul kembali setelah bersembunyi selama berhari-hari. Para pembunuh ini datang ke sini untuk merampok dan membunuh, dan mereka jelas telah mengetahui bahwa Qin Ming telah tinggal di rumah Gu Qingyi dalam beberapa hari terakhir, dan mereka diam-diam mengamati bahwa Qin Ming keluar malam ini. Sepertinya aku tidak bisa terus tinggal di rumah Qingyi. Qin Ming mendesah pelan. Dia tidak takut akan pembunuhan, tetapi dia tidak ingin melibatkan Gu Qingyi. Dan dia selalu merasa bahwa serangan pembunuh itu tidak sesederhana itu, karena mencegatnya di tengah jalan bukanlah rencana pembunuhan yang baik, dan mungkin ada rencana cadangan. Tidak disarankan untuk tinggal lama di sini. Setelah membunuh keempat pembunuh itu, Qin Ming segera masuk ke mobil dan pergi. Ketika melewati sebuah sepeda motor, dia membuang rokok yang masih setengah terbakar keluar jendela. Rokok itu menyala di udara dan mendarat di bensin yang bocor dari sepeda motor yang rusak. Seperti kayu kering yang bertemu api yang berkobar, api dengan cepat muncul, diikuti oleh ledakan, dan sepeda motor itu hancur berkeping-keping. Istriku, aku ada urusan malam ini, jadi aku tidak akan menemanimu. Jauh dari tempat kejadian, Qin Ming menelepon Gu Qingyi dan berkata sambil menyeringai, seolah-olah dia tidak mengalami pembunuhan yang mendebarkan tadi. Gu Qingyi sudah terbiasa dengan panggilan Qin Ming sebagai istrinya, dan dia tidak berdaya. Ketika dia bertemu dengan bajingan seperti Qin Ming, dia tidak akan berubah apapun yang dikatakannya. Untungnya, Qin Ming masih tahu batasnya dan tidak berteriak di depan umum, tetapi hanya secara pribadi. Saya mengerti. Gu Qingyi mengabaikan ucapan Qin Ming dan berkata dengan ringan. Aku tidak akan pulang. Apa tidak ada hal lain yang ingin kau katakan? Kata Qin Ming. Jangan bertingkah seperti bajingan lagi, tidak apa-apa, aku tutup teleponnya sekarang. Baiklah, tidurlah lebih awal, selamat malam. Gu Qingyi di ujung telepon tidak langsung menutup telepon. Dia terdiam beberapa detik dan berkata, perhatikan lukamu, jangan berlarian, dan istirahatlah lebih awal. Setelah berkata demikian, Gu Qingyi menutup telepon tanpa menunggu Qin Ming menjawab, seakan-akan dia takut Qin Ming akan mengatakan sesuatu yang sangat tidak tahu malu lagi. Kamu jelas peduli padaku, tapi kamu masih malu dan berusaha menyembunyikan sesuatu dariku. Apakah aku bukan suami yang baik? Qin Ming berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum, dan dengan santai menghubungi nomor Huo Nanling. Dalam pertempuran di Myanmar, tentara bayaran naga gila melenyapkan 4 atau 5 kelompok tentara bayaran dan organisasi pembunuh, yang tidak hanya membuat mereka terkenal lagi, tetapi juga memiliki efek jera yang hebat. Sebagian besar kekuatan bawah tanah tidak lagi berani menargetkan Qin Ming dan Kuang Long, tetapi masih ada beberapa kekuatan yang tidak takut dengan tentara bayaran Kuang Long dan masih mencari peluang untuk menyerang, seperti pembunuh. Terlebih lagi, kekuatan apapun yang berani menantang Kuang Long merupakan musuh yang tangguh dan berkarakter kejam serta sulit untuk dihadapi. The Killers adalah organisasi pembunuh yang sangat misterius. Para pembunuh yang mereka latih semuanya adalah bayi terlantar atau yatim piatu. Mereka telah menjalani berbagai pelatihan kejam sejak kecil. Mereka yang dapat bertahan hidup adalah mesin pembunuh, berdarah dingin dan kejam yang telah kehilangan moralitas mereka. Mereka menggunakan segala cara untuk melakukan pembunuhan. Meskipun Qin Ming tidak takut dengan organisasi pembunuh ini, dia waspada terhadap para pembunuh di dalam organisasi tersebut yang mungkin menyerang kerabat dan teman-temannya dengan cara yang kejam, jadi dia harus waspada terhadap hal ini. Oleh karena itu, Qin Ming membuat panggilan khusus kepada Huo Nanling, mengingatkannya untuk lebih waspada, memperhatikan orang-orang yang mencurigakan, dan segera melaporkan kepadanya jika menemukan situasi yang tidak biasa. Aku tidak bisa lagi tinggal di rumah Gu Qingyi, tetapi untungnya masalah Chen Tianzong telah teratasi untuk sementara. Mengenai apakah Chen Tianzong akan membalas dendam, kita lihat saja nanti. Qin Ming mengubah arah dan melaju menuju villa tepi pantai tempat tinggalnya. Lebih dari setengah jam kemudian, sekelompok villa tepi laut muncul di hadapan Qin Ming. Setelah beberapa menit, ia mendekati villa tempat tinggalnya. Mu Yunsu,
yang awalnya tinggal di villa, diusir oleh Qin Ming dan dipindahkan ke rumah Yang Ningxuan. Qin Ming belum kembali selama beberapa hari. Tidak ada yang tinggal di rumah itu akhir-akhir ini dan suasananya gelap gulita. Qin Ming memperlambat laju mobilnya dan perlahan berhenti di luar villa. Dia membuka pintu dan keluar dari mobil, mengeluarkan kunci, dan bersiap untuk membuka gerbang besi villa. Saat tangan Qin Ming hendak menyentuh kunci pintu besi, dia tiba-tiba berhenti dan keringat dingin muncul di dahinya. Karena dia menggunakan kemampuan perspektifnya untuk menemukan bahwa ada kawat logam setipis rambut melilit salah satu sisi kunci pintu di belakang pintu besi, dan kawat logam itu terhubung ke sebuah bom. Bom tersebut dipasang di bagian belakang pintu besi dan orang biasa tidak dapat melihatnya sama sekali. Selama kunci dimasukkan dan kunci pintu dibuka, kawat logam pasti akan tertarik dan bom akan meledak. Orang yang membuka pintu tersebut niscaya akan terbunuh di tempat. Sungguh cara yang kejam. Qin Ming diam-diam bersukacita. Berkat kemampuan perspektifnya, dia menghadapi pembunuhan dalam perjalanan kembali dan telah waspada dan berhati-hati. Dia menemukan bom di balik gerbang besi, kalau tidak dia akan diledakkan sampai mati tanpa tahu mengapa. Namun, sebelum Qin Ming bisa bernapas lega, terdengar beberapa klik pelan dan bom di balik pintu meledak secara otomatis. Suara ledakan memekakkan telinga terdengar dan api membumbung ke langit. Ledakan itu begitu dahsyat sehingga gerbang besi besar itu langsung hancur berkeping-keping dan hancur total. Qin Ming juga dilalap api, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau mati. Bersambung.